مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur panjang pada siang hari ini sampai pada hari ke-22 Ramadan. Kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita pada saat ini, sekalipun dalam keadaan terbatas tentunya. Salawat serta salam tak pula kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Tak pernah sekalipun kita melihat beliau, namun beliau sudah memikirkan kita dan menganggap kita sebagai, semoga kita termasuk dalam saudara-saudaranya yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama beliau. Baik, sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Ustaz Pak Kiai kami Dr. Laude Ismail Ahmad MTHI, salah satu dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan akan di UIN Alauddin Makassar, dosen pasca sarjana, kemudian mengajar pula dosen S1, dan saya pikir mau balik aktif insyaallah. Berbagai mata kuliah sudah diajarkan, dan pada kesempatan kali ini satu kebahagiaan tersendiri dipertemukan oleh orang-orang yang saleh seperti beliau, sekalipun hanya lewat virtual. Insyaallah melepas rindu lewat virtual. Insyaallah keutamaan dalam bermajelis ilmu, menuntut ilmu tidak berkurang sama sekali. Baik, insyaallah Pak Kiai sehat, Pak Kiai ini. Alhamdulillah. Baik Pak Kiai. Iya Pak. Jadi kesempatan kali ini saya mewakili mungkin teman-teman yang lain Pak Kiai, terutama kami yang masih anak-anak muda, minim pengalaman, minim ilmu, minim amal Pak Kiai. Mohon nasihat-nasihat seputar bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa selama 22 hari kurang lebih Pak Kiai insyaallah. Nah, kami tentu takut dengan sabda Nabi SAW yang populer sekali kita dengarkan. Berapa banyak orang menjumpai bulan suci Ramadan, lalu kemudian dia celaka karena dia dosanya tidak diampunkan. Oleh sebab itu, mungkin ada masukan-masukan, saran-saran dari Pak Kiai, bagaimana supaya Ramadan kami ini bisa menjadi pelebur dosa kami dan bisa menjadi puasa, sholat, kelelahan, keletihan kami itu tidak semata-mata hanya haus dan lapar Pak Kiai, tapi betul-betul mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, untuk lebih jelasnya mungkin kita dengarkan saran-saran, nasihat-nasihat dari Pak Kiai. Insyaallah waktu dan tempat disilahkan Pak Kiai. Ya, terima kasih banyak Ananda Syukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita bersyukur pada Allah di hari ke-22 ini saya masih bisa berbincang-bincang dengan Ananda saya Syukri meskipun sudah virtual. Menjadi kebahagiaan kita di tengah-tengah akhir-akhir Ramadan seperti ini. Maka bagi orang-orang beriman sudah sepantasnya untuk melakukan muhasabah, pertanyaan-pertanyaan kritik diri, evaluasi diri, bagaimana kualitas amal kita di 22 hari ini. Apakah bisa memberikan sebuah
kebaikan yang kemudian menjadi bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kita hanya sekedar bercapek-capek, berlapar-lapar tapi tanpa nilai. Oleh karena itu, para pemirsa, pendengar dimanapun berada, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan diri kita tentang ibadah kita itu akan dijawab oleh pertama kali apa motivasi kita dalam beribadah ini, apa niat kita dalam beribadah ini. Kalau beribadah puasa sekedar rutinitas tahunan, hanya untuk menutupi malu pada tetangga yang puasa, maka alangkah ruginya ibadah kita di bulan yang suci ini. Oleh karena itu, sedari awal wahyu kewajiban ibadah puasa menjadikan keimanan menjadi landasan dasar ibadah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman. Jadi keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah menjadi basis dasar atas segala ibadah-ibadah kita. Jauhkanlah segala niat-niat lain, karena sesuatu ibadah akan diukur pada tingkat keikhlasan kita dalam melakukan ibadah. Yang berikutnya, karena ini ibadah puasa yang tidak hanya melibatkan jasmani kita, jasmani yang sifatnya menahan lapar dan haus, maka kualitas ibadah kita juga ditentukan oleh kemampuan kita menahan indrawi kita untuk tidak melakukan hal-hal buruk. Mungkin kalau hanya sekedar menahan lapar haus, semua orang bisa, anak-anak juga bisa. Ya, anak-anak kita yang 7-8 tahun bisa menahan lapar dan haus. Tapi yang mesti membedakan kualitas ibadah anak-anak, ibadah puasa seorang anak dengan orang-orang dewasa adalah kemampuan diri dalam menahan potensi-potensi indrawi yang bisa merusak diri kita. Ya, karena indrawi kita ini di satu sisi sebagai pelengkap kehidupan kita untuk menikmati keindahan kehidupan kita, tetapi indrawi-indrawi yang jika tidak dibimbing oleh iman hanya akan menjadi pintu-pintu keburukan bagi kita. Ya, lisan misalnya, ya, alangkah indahnya lisan kita ini bisa bercakap-cakap, bisa berbicara. Tapi alangkah ruginya lisan jika percakapannya hanya percakapan yang tidak bermakna, hanya percakapan duniawi, ya, tanpa nilai-nilai ibadah kebaikan. Ya, bahkan Nabi ingatkan kita, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya, sedari awal Rasulullah teladan kita sudah mengingatkan kita bahwa lisan kita ini mesti kita fungsikan pada ucapan-ucapan kebaikan. Ucapan-ucapan kebaikan yang paling indah di bulan suci ini adalah membaca ayat-ayatnya, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, atau seperti yang kita lakukan siang ini, saat ini, membincang-bincangkan hal-hal yang bisa mengajak orang untuk berbuat baik, itu sangat indah. Ya. Mata kita ini indah, tapi kalau mata hanya digunakan melihat video, menonton televisi, ya, bermain game bagi anak-anak muda, alangkah ruginya mata ini. Yang mesti kita sadari, para pemirsa, para soimin, soimat, muslimin, muslimat, bahwa indrawi kita ini tidak gratis kita gunakan. Allah berikan kita ada pertanggungjawabannya. Jadi Allah yang melengkapi kesempurnaan indrawi kita. Di balik kesempurnaan itu ada tanggung jawab yang mesti kita hadapkan kepada Allah. Ya, saya kira Adinda Syukuri ada ayat dalam Quran ya, inna sam'a wal basar wal fuad. Di situ menyebut 3. Inna sam'a, pendengaran, wal basar,
penglihatan, wal fuad, dan hati. Ya, kenapa Tuhan hanya menyebut 3 indrawi? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya, karena 3 sumber itulah, 3 indrawi itulah yang bisa mengantar lisan untuk bercakap-cakap, baik buruknya. Kalau Anda mendengar keburukan, maka ketika itu Anda dengar, lisan Anda akan mengomentari keburukan itu. Kalau Anda melihat sesuatu yang indah, yang indah itu membawa kita jauh dari Allah, maka keindahan itu akan Anda ucapkan. Jadi memang apalagi hati yang menjadi inti kemanusiaan kita. Ya, bahkan Allah sudah ingatkan kita bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Ya, jadi oleh karena itu beragama ini adalah menata hati, menata indrawi. Ya, jadi keimanan yang Allah hadirkan pada kita itu mesti menjadi lampu penerang dari indrawi-indrawi kita. Bagaimana indrawi ini kita bawa kepada jalan-jalan keimanan. Makanya dalam Al-Quran, ya, seperti yang saya sampaikan di kelas-kelasnya di Dasukri, Allah sering mengajak kita untuk menggunakan indrawi ini. Kan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana, kenapa Anda tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Atau afala ta'qilun. Bahkan yang paling ironi, Allah menjelaskan dengan tegas pada kita kan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan penghuni neraka jahanam itu kata Allah adalah jin dan manusia. Bagaimana model manusia yang akan menjadi penghuni neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha. Ini sangat berkorelasi dengan 3 tadi itu. Jadi kalau tadi inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu zalika kana anhu mas'ula. Tadi ayat yang tadi sudah jelas lagi bahwa ternyata pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita itu bisa membawa kita ke neraka jahanam jika indrawi-indrawi kita ini tidak dibimbing oleh iman kita kepada. Oleh karena itu pendengar yang saya muliakan, pesan utama dari ibadah puasa ini adalah kesadaran personality kita akan hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Sering saya sampaikan bahwa kita punya potensi yang luar biasa untuk makan di siang hari. Anda bisa ambil makanan itu di kulkas, di meja makan, Anda bawa ke kamar Anda kunci kamar Anda makan, Anda bisa lakukan itu. Tapi kenapa kita tidak lakukan itu? Karena ada kesadaran ilahiyah yang hadir pada diri kita. Ada kesadaran ketuhanan bahwa Allah, Dia hadir dalam kehidupan kita. Dia melihat kita. Ya, mungkin kita tidak melihat Dia, tapi Dia melihat kita. Itulah ihsan. Antak budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah wa innahu yarah. Dia melihat kita. Kesadaran inilah yang mesti menjadi dasar utama kehidupan kita. Bahwa Anda jangan berpikir, saya berzina, saya mencuri, saya mengambil uangnya orang, tidak ada yang lihat kok. Memang tidak ada makhluk Tuhan yang lain, tapi ada pencipta makhluk yang melihat kita. Dan yang paling luar biasa dengan kemajuan teknologi kita hari ini, dengan sebuah alat canggih, dia bisa merekam perbuatan kita. Misalnya kita punya hari ini alat canggih CCTV misalnya. Anggaplah CCTV itu mata Tuhan yang paling kecil yang kita tidak lihat. Jadi manusia bisa menciptakan sesuatu yang bisa mewakili mata Tuhan. CCTV itu benda mati yang hanya dipasang untuk merekam ya, apa yang kita lakukan di sebuah lokasi. Demikian pula Allah yang jauh ya,
yang tidak bisa kita deteksi di mana keberadaannya, tapi dia dekat dengan kita. Dia ada sekeliling kita, senantiasa mengawasi kita. Maka masih adakah peluang untuk kita berbuat keburukan, berbuat maksiat dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, benar kata Rasulullah, la yazni zani ina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang pezina ketika ada iman dalam diri, ada kesadaran bahwa Allah hadir bersama dia. Jadi semua orang yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan dosa, adalah orang-orang yang sedang keluar imannya, yang sedang kesadaran Tuhan, kesadaran ilahiyahnya sedang pergi. Dia lupa pada saat itu. Makanya Allah ingatkan kita, wala takunu kallazina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, kata Allah. Jadi orang-orang yang beriman yang kemudian berbuat buruk, itulah orang-orang fasik. Kenapa mereka fasik? Karena mereka melupakan Allah, melupakan akan hadirnya Allah dalam kehidupan dia, sehingga dia berbuat maksiat. Sekiranya dia tetap yakin Allah hadir dalam dirinya, Allah hadir dalam kehidupannya, Allah melihat dia ketika dia berbuat, maka dia menjadi mukmin sejati dalam keimanannya. Tapi ketika keimanannya hanya pada tataran hati yang kemudian tidak teraktualkan pada sikap kita, kita lupakan Allah ketika kita berbuat, bersikap, bertingkah laku, maka itulah kualitas kefasikan pada diri kita. Jadi orang-orang beriman yang imannya tidak memberikan arah kebenaran pada hidupnya hanya akan membentuk pribadi-pribadi yang fasik. Tetapi yang paling buruk lagi adalah pribadi-pribadi yang mengaku beriman, tetapi juga berbuat maksiat, juga berbuat baik. Itulah munafik, kata Allah. Ini tipologi manusia yang tidak kita bisa deteksi. Ketika dia bergabung dengan orang-orang beriman, aman Nabi, saya beriman. Tapi ketika dia kembali pada kelompoknya, teman-teman gaulnya, teman-teman narkobanya, dia akan berkata, minna, saya dan bagian dari kalian. Oleh karena itu, para soimin, soimat, saudaraku, para anak-anak mahasiswa yang menyaksikan video, mari kita memperbaiki kualitas diri. Masa muda adalah masa yang sangat indah kita bangun kehidupan. Mungkin tadi Andida Syukri katakan, jangan membuat diri kita lemah ya, karena jiwa muda kita. Allah sangat memuliakan anak-anak muda, jiwa-jiwa muda yang membawa dirinya pada kedekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa mengalahkan kemuliaan orang tua. Orang tua yang sadar akan keimanannya, itu adalah sesuatu yang sudah waktunya untuk dekat dengan Allah. Tapi anak muda yang ketika dia sedang tumbuh kembangnya dengan gelora jiwa yang dahsyat, dia bisa tundukkan jiwanya, dia bisa tundukkan hawa nafsunya dekat dengan Allah. Itulah anak muda yang semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ali karamallahu wajh, seorang anak muda, dipuji oleh Rasulullah, diberikan gelar karamallahu wajh, wajah yang dimuliakan. Allah memuliakan wajahnya Ali, karena dia adalah satu-satunya sahabat Rasulullah yang dari kecil sebagai keponakan Rasulullah, dia mengimani beliau, dan keimanannya sejati, bukan keimanan abal-abal, keimanan yang berani, ya, bahkan menggantikan Rasulullah ketika hijrah, menggantikan Rasul ketika tidur tempat tidur untuk mengelabui orang-orang kafir. Itulah kekuatan jiwa anak-anak muda. Kita ingin melahirkan generasi Ali berikut yang sejak muda ya bentuk jiwanya dengan jiwa akidah, jiwa akhlak yang kuat. Kemudian
dia selalu mendekatkan diri pada Allah. Mungkin ini saja yang Anda syukuri sebagai pengantar. Intinya bahwa kita sudah berusaha beramal. Selama amal kita dari dalam keikhlasan kepada Allah, biarlah Allah yang menilai ibadah itu. Jangan kita yang menilai ibadah orang lain. Ya, ini juga menjadi problem kita hari ini. Sebagian orang yang begitu hebatnya menjustifikasi amalia seseorang. Padahal alangkah bersyukurnya kita jika ada saudara kita yang sudah beramalia. Meskipun amalianya berbeda dengan amalia kita. Boleh jadi amalia dia bukan dalam konteks fikih kita, tapi mungkin fikih mazhab lain. Tapi itulah keyakinan dia yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu. Saya ingin mengajak kita untuk tawadukan diri kita. Tawadukan diri kita bahwa kita bukanlah makhluk terbaik. Sebaik apapun ibadah kita, Allah yang tahu kualitas ibadah kita. Fala tuzakku anfusakum, wallahu a'lamu liman ittaqa. Jangan sucikan dirimu, jangan merasa suci, jangan merasa paling benar, karena Allah yang paling tahu akan kualitas takwa kita. Kita merasa risih, merasa malu kita ketika ada guru-guru kita, ada ulama-ulama kita yang hanya mempersoalkan hal-hal furu'iyah, kemudian menyerang pribadi-pribadi orang. Kasihan. Itu tanda ketidaktawaduan, tanda ketidakarifan dalam beragama, tanda ketidakbijaksanaan dalam beragama. Oleh karena itu, puncak keberagamaan adalah akhlak. Dan akhlak yang mesti kita hadirkan adalah ketawaduan, kerendah hatian. Karena dari sikap rendah hati akan hadir perbaikan-perbaikan diri. Kita akan selalu memperbaiki diri. Tapi kalau yang muncul sikap bangga, kesombongan, merasa paling benar, paling baik, maka yang terjadi adalah kita sedang meniru akhlak iblis laknatullah alaih, yang merasa paling baik dibanding Adam ketika Allah perintahkan dia untuk berbuat. Memang berat kita jalani kehidupan ini. Dunia ini tempat ujian kita. Dalam diri kita ada kekuatan hawa nafsu yang selalu mengajak kita berbuat buruk. Tapi Allah cinta kita. Allah sayang kita. Bahkan Nabi sudah mengingatkan kita dari 14 abad yang lalu. Taraktu fikum amrayn. Sudah ada dua hal yang Nabi tinggalkan pada kita. Sudah dua petunjuk yang Nabi tinggalkan pada kita. Silakan Anda jalani kehidupan Anda dengan dua petunjuk itu. Lantadillu abada, tidak akan sesat. Persoalannya adalah sejauh mana kita mendekati kalam Allah. Sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran hari ini. Jangan-jangan Quran kita nanti kita sentuh di bulan-bulan suci ini. Jangan-jangan Quran kita menyapa kita ketika kita hanya sedih, ketika kita punya masalah. Jangan-jangan kita ketika mencari Tuhan, ketika ada masalah dalam hidup kita. Allah senang ketika hambanya punya masalah, kemudian dia kembali kepada Allah. Tapi Allah lebih senang ketika hamba diuji oleh kebaikan, oleh kenikmatan dunia, tapi dia masih tetap dekat dengan Allah Subhanahu. Mari senantiasa kita mengolah hati kita, mengolah jiwa kita. Selalu dekatkan diri kepada Allah. Dekatkan diri pada orang-orang soleh, pada orang-orang baik yang akan membimbing jiwa-jiwa kita. Karena dari orang-orang baik kita akan menjadi orang baik. Tapi jangan Anda bersahabat dengan orang-orang baik tanpa Anda perlu meninggalkan mereka. Tapi kedekatan Anda pada orang-orang buruk akan mempengaruhi jiwa. Ya, mungkin itu saja Dinda Sufi. Mungkin Dinda mungkin akan ada lagi
penajaman-penajaman. Ya. Jadi Nah, Pak Kiai. Jadi kalau saya senang sekali selalu berbincang dengan Pak Kiai, Insya Allah. Penuh dengan renungan, refleksi diri, muhasabah untuk diri saya sendiri, Pak Ustaz, Pak Kiai. Jadi ada beberapa hal nih Pak Kiai. Terutama saya kurang lebih punya 3 pertanyaan Pak Kiai. Mungkin pertanyaan pertama seputar anak muda dulu Pak Kiai. Ya. Semakin dewasa, semakin terutama di usia-usia seperti saya Pak Kiai, seperti mahasiswa, mungkin kebanyakan juga mahasiswa Pak Kiai. Ya. Kita kemudian paham bahwa ternyata puasa itu bukan hanya seperti yang Pak Kiai sampaikan, bukan hanya menahan makan dan minum. Ya. Hal itu adalah sesuatu yang gampang Pak Kiai. Tapi menahan indera kita, pandangan kita, kemudian lisan kita, itu yang jauh lebih berat daripada menahan lapar itu Pak Kiai. Oleh sebab itu ada mungkin tips-tips dari Pak Kiai yang sudah melewati usia seperti kami Pak Kiai, bagaimana menjalani masa-masa di usia-usia seperti sekarang ini agar bisa selamat Pak Kiai dari fitnah. Kita tahu lihat zaman sekarang semakin bergejolak Pak Kiai. Ya. Mungkin Pak Kiai. Tadi di akhir ya, tadi saya katakan bahwa jiwa-jiwa muda, jiwa yang penuh gelora, dan itu hanya bisa diselamatkan oleh imannya. Jika tanpa iman, anak muda bisa hancur hidupnya. Maka keyakinan kita kepada Allah mesti kita kokohkan. Ya, maka fondasi awal mendidik jiwa anak-anak kita adalah iman. Akidah mereka kita didik. Nabi kita membutuhkan 10 tahun bagaimana menanamkan iman itu sahabat-sahabatnya pada orang-orang Makkah pada saat itu. Jadi pada dasarnya kita sudah tahu semua hukum-hukum agama ini, dan kita sudah bersyukur kita dilahirkan dari orang tua yang mengimani Dia, mengimani Allah. Tinggal bagaimana kita memupuk iman kita ini. Ya, maka cara memupukinya adalah dekatlah dengan orang-orang yang punya keyakinan yang sama dengan kita, punya orientasi hidup yang sama dengan kita. Jangan Anda ingin memperbaiki diri, Anda ingin baik, tapi Anda senangnya bergaul sama yang tidak baik. Itu merusak diri kita. Jadi yang merusak anak-anak muda hari ini kan lebih banyak pada pergaulan. Jadi pada sisi individu, anak-anak itu baik, ya, apalagi dari keluarga-keluarga yang baik. Tapi ketika anak-anak itu keluar dari rumah tangganya, ke kampus, kemana gitu, di kampus ketemu sama teman-teman yang boleh jadi hanya isap-isap rokok, hanya duduk-duduk di pelataran kampus, ya malas ke perpustakaan, maka itu yang membentuk diri dia. Tapi kalau dia bisa memilih sahabat, dia bisa memilih teman, ya, pada siapa dia mesti bergaul, maka dia bisa membentuk dirinya jadi baik. Makanya pilihan kita, kemampuan kita membawa diri pada siapa sih yang mesti berada, di mana saya mesti berada, itulah kecerdasan utama kita. Ya, jadi otak kita ini bisa jadi kita cerdas secara intelektual, tapi intelektualitas kita itu bisa dibantu, bisa dibangun oleh lingkungan di mana kita bergaul. Kalau Anda dekat dengan orang yang kutu buku misalnya, rajin ke perpustakaan, maka itu bisa menginspirasi Anda. Makanya masa-masa muda sebagai masa-masa pencarian identitas diri, maka identitas itu bisa ditemukan pada orang-orang yang memiliki kesuksesan dalam kehidupan. Oleh karena itu, mengapa Al-Quran banyak mengabadikan kisah-kisah dalam? Karena dari kisah-kisah itulah kita bisa membangun kehidupan lebih baik. Ya, Anda bisa baca kisah Ibrahim, maka jadilah Ibrahim baru yang kuat imannya, melewati ujian perintah Tuhan untuk menyembelih putranya. Kalau Anda sudah diceritakan kisah Fir'aun, sudah diceritakan kisah Abu Lahab, jangan menjadi Abi Lahab lagi, jangan menjadi Fir'aun lagi. Untuk apa Allah ingatkan kita? Untuk apa Allah
informasikan itu kalau kita jatuh pada lubang yang sama. Karena sejarah itu menjadi bagian dari pelajaran kehidupan yang sangat berharga. Bahwa banyak orang mulia dari kekuatan imannya, akidahnya, dan banyak orang yang hancur karena hidupnya berorientasi pada kehidupan dunia. Jadi anak-anakku semua, adik-adikku mahasiswa, Anda bisa belajar pada lingkungan kampus Anda. Orang-orang yang sukses, yang bisa cepat ujian, yang cepat bisa wisuda, adalah mereka yang fokus dengan kuliahnya, ya, yang rajin intens ke perpustakaan, ya, mungkin berteman dengan dosen yang baik, yang bisa memimpin dia. Tapi Anda juga bisa melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa yang gagal, yang bisa berpuluh-puluh tahun di kampus, yang bisa 5-7 tahun di kampus, itu hanya pekerjaannya, hanya duduk-duduk di emperan-emperan, di bawah-bawah pohon yang ada di kampus. Dia lupa dirinya bahwa misi utamanya ke kampus untuk belajar, dan itu amanah orang tuanya. Dan alangkah menyesalnya, alangkah berdosanya dia jika amanah orang tua itu dia sia-siakan. Ya, oleh karena itu, masa muda adalah masa meletakkan batu bata kehidupan Anda. Ya, pernah saya katakan bahwa jika batu bata iman Anda telah letakkan di masa muda Anda, maka di usia-usia tua Anda akan menjadi orang-orang soleh yang keimanannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan ini, ya, dari awal akan menjadi gambaran kehidupan akhir. Jangan pernah berharap akhir yang baik jika di awalnya buruk. Akhir yang baik diperoleh dari awal yang buruk. Anda jangan bermimpi untuk wisuda 4 tahun, 3 tahun, 8 bulan. Jika di awal-awal kuliah Anda malas pergi ikut kuliah, pasti banyak nilai yang error yang mesti Anda ulangi di semester akan datang. Anda boleh jadi bergabung dengan adik-adik kelas Anda yang mungkin pada saat Anda pertama kali kuliah, mereka masih kelas 3, kelas 2 SMA. Tapi karena Anda malas ketika awal-awal kuliah, maka Anda ketemu dengan adik-adik Anda ini mengulangi mata kuliah. Maka letakkanlah diri Anda pada hal-hal yang baik supaya Anda bisa memetik kebaikan. Ya, mungkin itu ya, Dinda. Iya, masih ada waktu Pak Kiai. Ya, bisa, silakan. Ini Pak Kiai, Insya Allah karena kita sudah berakhir kita berada di penghujung Ramadan, Pak Kiai, kita senantiasa merindukan tentunya Pak Kiai. Saya terutama Pak Kiai, kita semua tentu pasti merindukan Pak Kiai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan Pak Kiai. Mungkin Pak Kiai boleh memaparkan tips-tips kepada kami bagaimana dalam memperoleh malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Dan sebetulnya Pak Kiai itu apakah dia hanya untuk orang-orang spesial atau pada dasarnya malam Lailatul Qadar itu diperuntukkan untuk semua orang, tinggal kita menjalaninya bagaimana pada saat mereka turun atau bagaimana Pak Kiai? Atau memang dia hanya diperuntukkan untuk orang-orang oleh alim tertentu, karena beberapa anggapan seperti itu Pak. Jadi beberapa anggapan itu mungkin bisa diluruskan Pak Kiai, mengatakan bahwa ada orang yang kemudian Pak Kiai merasa pesimis beramal di malam karena dia mengatakan amal saya tidak terlalu banyak, amalan saya tidak terlalu istimewa, mungkin pun saya tidak akan memperoleh Lailatul Qadar. Namun itu bagaimana Pak Kiai? Ataukah memang malam Lailatul Qadar itu untuk semuanya atau bagaimana? Mohon penjelasan Pak Kiai. Jadi pada dasarnya Allah tidak pernah membedakan makhluknya. Setiap kebaikan Allah buka untuk semua manusia. Silakan Anda raih kebaikan. Jadi semua kebaikan bisa kita raih. Tinggal bagaimana niat kita, bagaimana motivasi kita meraih kebaikan. Hanya saja persoalan Laila Al-Qadar ini, kalau saya pribadi
Jangan terjebak pada kuantitas amalia, dalam pengertian bahwa kalau kita beramal 1000 bulan kebajikan. Mungkin bagi orang-orang awam disalah motivasi itu. Tapi sekali lagi, ibadah-ibadah itu sebenarnya kan dilihat pada nilai angka-angka. Tapi lebih banyak pada pembentukan jiwa. Bagaimana jiwa itu bisa menjadi jiwa-jiwa yang mutmainnah. Kan nanti ujung kehidupan kita kan yang dipanggilkan ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tuhan tidak bilang wahai jiwa yang ibadahnya 1000 bulan, wahai jiwa yang pahala puasanya 5 juta, wahai jiwa yang pahala sholatnya 3 miliar. Tidak ada angka-angka itu. Yang ada adalah kualitas jiwa. Dan malam ini, malam Laila Al-Qadar itu malam waktu yang tenang, yang damai, yang sepi, di mana bisa kita merasakan jiwa-jiwa yang diisi oleh spiritualitas yang dalam. Jadi kenapa dia turun di waktu malam hari? Karena malam yang syahdu, malam yang tenang. Maka jiwa dengan ketenangan malam, jiwa bisa merasakan tatanazal malaikat, bisa merasakan turunnya malaikat, bisa merasakan pelukannya Tuhan ketika dia berzikir kepada Allah. So'iman, jangan pesimis. Ini kebajikan yang Allah sudah hampatkan pada kita. Anda berusahalah semampu Anda. Dari awal kita berdoa pada Allah, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Bahkan kita berdoa, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Kita minta pada Allah supaya Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Allah tidak menghukum kita kalau kita salah, kalau kita lalai, kita lupa dengan itu. Kita sudah minta pada Allah itu. Begitu baiknya Allah mengajarkan doa yang begitu indah. Oleh karena itu, saudaraku yang mulia, jangan pesimis, jangan putus asa. Rahmat Allah sangat luas. Jangan melihat kesalehan-kesalehan orang pada tampilan lahiriahnya. Anda akan tertipu dengan. Tapi lihatlah orang-orang di sekitar Anda. Ada jiwa-jiwa yang damai, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang memberi manfaat pada orang lain, dan jiwa-jiwa yang selalu memberikan solusi pada orang lain. Jadi orang-orang yang spiritualnya tinggi, orang-orang yang tidak tanpa masalah hidup, selalu ada. Jika ada orang datang membawa masalah, dia memberi solusi pada masalah itu. Itu orang-orang baik. Anfa'uhum linnas. Intinya, saya mengajak kita semua, diri saya syukuri, siapapun yang menonton video ini, manfaatkan 8 malam akhir Ramadan ini sebagai bulan kita, hari malam-malam kita untuk mendekati Allah. Raihlah kemuliaannya bukan pada angka-angka nilai, tapi raih kemuliaannya pada ketenangan jiwamu untuk membimbing kehidupan di tengah ujian-ujian yang sangat dahsyat. Jiwa-jiwa yang tenang akan tenang menjalani kehidupan. Jiwa-jiwa yang galau akan galau dalam menjalani kehidupan. Kalau jiwa yang tenang dapat masalah, sabar. Dapat nikmat, syukur. Tapi jiwa-jiwa yang galau dapat kenikmatan, lupa pada Allah. Dapat ujian, baru ingat. Semoga Allah memberkahi kita semua. Terima kasih banyak Adinda Syukuri yang telah menemani bincang pada hari ini. Dan semoga Allah senantiasa mencurahkan cahaya ilahiyahnya pada jiwa-jiwa. Kita hanya makhluk-makhluk Tuhan yang sedang berjuang dan berjihad meraih kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan Adinda Syukuri. Baik, Pak Ustaz. Mas Pak Kiai, Masya Allah, luar biasa sekali.
Kami yang banyak terima kasih Pak Kiai telah meluangkan waktu memberikan nasihat kepada kami Pak Kiai. Semoga itu semua menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat Pak Kiai. Nasihat insya Allah Pak Kiai, apa yang disampaikan akan kami jadikan penukan untuk teman-teman juga semuanya. Insya Allah Pak Kiai, di lain kesempatan insya Allah kita lanjutkan kembali bincang-bincang ini. Saya amat sangat senang Pak Kiai diberikan kesempatan menemani bincang-bincang pada hari ini. Semoga ini semua sebagai sarana mandallah ala khairin, sebagai sarana untuk mengajak kepada jalan kebaikan. Sehat-sehat selalu Pak Kiai. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih banyak atas semuanya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.